Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten. Jumpa lagi di channel pembelajaran UPP Karawang. Masih pada mata kuliah pemrograman framework. Ya, kita di pertemuan kali ini sudah masuk ke materi, yaitu materi ke-9 terkait dengan manajemen menu. Baik, langsung saja kita akan bahas satu persatu. Oke, baik rekan mahasiswa, seperti minggu kemarin ya, kita sudah masuk ke login ya. Kita sudah membuat login dengan dua akses ya, yaitu akses user dan juga akses admin. Dimana di sini saya akan coba dulu ya. Saya sudah buatkan dua email. Yang pertama email sebagai user. Ya, yang satu laginya adalah sebagai admin. Kita masuk dulu sebagai user. Passwordnya 1234 ya. Oh, emailnya salah nih. Passwordnya 1234 ya, ini sebagai user ya. Maka dia akan otomatis masuk ke dalam halaman user. Nah, kemudian saya logout lagi. Saya sudah punya satu email lagi dengan nama emailnya adalah aska property 1234 Sigin. Nah, ini ketika login dia masuk sebagai admin ya, dia masuk ke dalam admin, lalu di sininya diarahkan ke dashboard. Oke. Nah, pertemuan kali ini kita akan coba bahas bagaimana cara membuat menu-menu di sini di dalam sidebar ini. Kita buatkan berdasarkan menu hak aksesnya. Kalau sekarang kan walaupun dia sebagai user, misalkan saya contoh Bayoe. Nah, ini kan sebagai user ya. Nah, dia masih bisa menampilkan ketika login masih bisa menampilkan dashboard di sini. Nah, saya kepengen nanti ketika login dia sebagai user hanya tampilan user saja di sini. Oke ya. Tetapi ketika dia login sebagai admin, ya, misalkan ketika login sebagai admin di sini aska property, maka dia akan menampilkan seluruh data baik dashboard maupun data user ya. Ya, tanpa harus kita membedakan tampilan secara keseluruhannya gitu. Jadi kita perlu memanage saja mana yang memang menu khusus untuk user dan mana memang menu yang perlu ditampilkan di administrator atau bagian admin, begitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin coba untuk merubah tampilan template-nya dulu ya. Rekan mahasiswa, sebenarnya template ini bisa dirubah ya, tergantung dari selera rekan mahasiswa, baik itu di bagian headernya maupun di bagian sidebarnya ya, kan itu bisa dirubah sesuai dengan selera. Di dalam PowerPoint atau di PDF yang sudah saya share ya, di manajemen menu ini ada sedikit perubahan di bagian template-nya, nah, dimana template yang di bagian header ini saya akan coba menggunakan nav class-nya adalah ini. Oke ya. Ini ada di view template header. Nah, di bagian headernya kita ganti di nav class-nya adalah menggunakan ini. Navigation class-nya menggunakan ini. Oke ya. Kemudian di bagian sidebar-nya saya juga akan mencoba merubah di bagian aside class-nya dengan menggunakan ini. Oke ya. Nah, ini saya dapatkan adalah dari admin LTI-nya ya. Contoh misalkan saya inspect di bagian admin LTI, saya buka dulu website admin LTI-nya. Nah, 3 ya, di sini admin LTI 3. Biar nanti saya bisa menyesuaikan dengan admin LTI 3 ini. Oke, nah ini tampilan admin LTI 3. Sebetulnya di sini sudah ada menu ini ya. Nah,
menu untuk custom admin LTE-nya. Nah, jadi karena kemarin sudah dihapus, nah, saya nggak perlu sih untuk mengcustom bagian ininya, dan tidak perlu untuk menampilkan ini semua ya. Jadi saya ingin yang saya perlukan saja untuk ditampilkan di dalam template yang sudah dimasukkan ke dalam kode igniter ini. Oke, saya akan coba untuk mengganti color di bagian header topnya ini ya, di bagian headernya. Nah, dengan warna di sini adalah kita menggunakan purple ya atau indigo. Nah, ini seperti ini ya. Jadi warnanya ungu. Kemudian saya mau menghilangkan line atau garis bordernya ya dengan menghilangkan click no. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian sini saya ingin merubah menjadi warna putih dengan menu aktifnya adalah indigo juga, warna purple juga ya. Oke, saya akan coba di klik bagian sini. Nah, jadi nanti tampilan templatenya adalah seperti ini ya. Ininya indigo atau purple. Kemudian di bagian menu aktifnya saya juga ingin merubah menjadi warna purple. Sebenarnya rekan mahasiswa bisa melakukan inspect elemen di dalam sini ya. Jadi bisa klik kanan di bagian headernya, kemudian inspect element. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian rekan mahasiswa tinggal klik bagian sini. Nah, ini kan ada bagian yang akan berubah gitu ya ketika kita membuat pergantian color atau pergantian templatenya ya, warna templatenya ataupun menghilangkan bordernya. Ini akan di bagian nav class ini akan berubah ya, akan berubah bentuk. Misalkan saya akan menghilangkan navbarnya. Nah, ini kan gitu ya, ada bleed gitu ya. Kemudian bagian sininya saya akan coba buat, nah ini sebenarnya rekan mahasiswa bisa langsung copy ya, klik kiri 2 kali gini ya, atau klik kanan edit HTML gitu kan, kopikan bagian sininya gitu ya sebenarnya. Atau kalau misalkan mahasiswa mau ganti yang lainnya bisa disesuaikan saja ya colornya. Nah ini ya, nanti ini akan mengikuti warna ini. Nah ini ya, misalkan pink apa gitu kan. Nah kalau saya sih pengennya yang ini ya, warna ungu. Saya copy saja bagian sininya, atau boleh ngambil dari sini ya, karena saya sudah menyediakan ini ya, tinggal bisa juga copy dari sini, langsung tinggal buka di project rekan mahasiswa di bagian template ya, di bagian template, di view, kemudian di template, kemudian di sidebar. Nah, klik sidebarnya, kemudian di bagian navbar ya. Navbar itu ada di bagian mana? Oh, bukan di sidebar ya, sorry, di header. Nah, di bagian header, di bagian navbar ini. Nah, di sini ya, header ya, sorry ya. Di bagian header kita ganti dengan yang tadi sudah dikopikan. Nah, gimana coba hasilnya? Nah, sudah berubah atau belum? Nah, sudah berubah ya. Ini ya, berubah menjadi warna purple atau indigo. Kemudian bagian sini kita akan coba, ini sidebar ya. Kalau ini header, kalau ini bagian sidebarnya, saya akan coba untuk merubah ya, merubah ke dalam bentuk white ya, putih. Jadi warna putih. Nah, kita bisa juga menginspect elemen di bagian sininya. Nah, gitu ya. Inspect elemen, kemudian kita klik saja bagian sini, di bagian link sidebar ini bisa pilih langsung yang purple atau indigo. Nah, ini bagian aside classnya kita tinggal copy saja gitu ya. Nah, dari sini ini kan udah berubah ya. Nah, jadi warna putih gini kan. Atau boleh juga rekan mahasiswa copy dari sini ya, saya sudah menyiapkan juga ya. Kalau pengen warna lain bisa langsung seperti itu ya caranya. Kemudian saya masuk ke bagian sidebar. Kalau tadi header, sekarang bagian sidebar. Nah, di bagian aside di atas ini ya, paling atas,
kita paste saja yang tadi. Oke. Install, save. Nah, ini ya, purple warnanya. Kemudian kita refresh. Nah, tapi ininya kok masih warna biru gitu ya. Nah, ini coba kita back lagi ke bagian sini. Ya, kita kopinya yang ini saja ya. Mungkin tadi kodenya bukan kode dari sini. Coba kita copy lagi. Harusnya sudah berubah menjadi purple bagian sidebarnya. Ada like-nya ya. Kalau tadi ininya nggak ada stripnya, kurang strip. Nah, begini ya, ini hasilnya. Jadi kita sudah punya color, yaitu atasnya adalah purple, kemudian sidebarnya warna putih dengan menu aktifnya. Nah, ini menu aktif ya, warnanya purple juga. Gitu ya rekan mahasiswa. Nanti ini bisa ini kurang strip ya, sepertinya kurang strip di bagian sini. Kalau nggak bisa ya tinggal inspect elemen saja ya, seperti tadi. Oke. Saya close saja bagian sini. Oke ya, setelah tampilannya seperti ini, kita masuk lagi ke sini ya, slide. Nah, kemudian di bagian footer juga saya ingin merubah ya, di view template footer kita ingin merubah untuk copyright-nya. Ya, kita coba menggunakan ini ya, script PHP, yaitu eso date Y itu years ya. Jadi kita ingin menampilkan tahun sekarang ya dengan menggunakan ini. Jadi kelebihannya adalah ketika kita berubah tahun, misalkan menjadi tahun 2021 dan seterusnya, nah kan ini akan mengikuti ya, yes ini akan mengikuti. Nah, kemudian di sini saya akan buat nama saya di sini ya, copyright tahun sekian, kemudian nama saya. Lalu alright, reserve-nya biarkan saja atau boleh juga dengan nama rekan mahasiswa. Ya, kemudian di sini saya tambahkan program studi sistem informasi. Begitu ya. Oke, coba kita buka di bagian footernya. Ini sidebar, kemudian kita lihat bagian footernya. Scroll di paling bawah sini ya, sebelum ini. Nah, di sini ya, di paling atas, sorry. Nah, ini kita ganti menjadi PHP. Kita tutup dulu. Nah, bagian sini kita tambahkan echo, kemudian kita tambahkan date ya. Format date-nya adalah kita gunakan years, y-nya gede ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita matikan saja, nggak perlu pakai ahref ya. Kita nggak perlu menggunakan ahref, kita gunakan p saja. Cukup ini juga p saja. Oke, nah kemudian di bagian sini saya akan coba tambahkan dengan nama saya, misalkan Bayu Priyatna, gitu ya. Oke, save. Kemudian di bagian mana lagi ya? Save version. Nah, ini ganti versinya jadi V, boleh dengan huruf kecil. V0.1 gitu ya. Nah, kemudian di sininya saya ganti dengan nama Prodi Sistem Informasi gitu ya. Coba kita refresh, di bagian footernya akan berubah atau tidak. Oh, ini ada apa namanya, spasi gitu ya, ada enter. Ini rekan mahasiswa bisa jangan menggunakan P deh di sininya ya, tulis saja udah Bayu Priyatna gitu ya, tanpa harus menggunakan ahref. Oke, kemudian kita refresh. Nah, gini ya, Bayu Priyatna 2021. Nah, ini tahunnya mengikuti ya.
Ini kurang spasi saja sebetulnya. Atau boleh rekan mahasiswa tambahkan sintak ini ya, gitu ya. Oke, nah jadi seperti ini ya. Copyright 2021 by Priyata Alright Receive. Kemudian di sini prodi sistem informasi, V-nya 1 ya. Ini pakai ini saja lah biar enak. Gini ya. Sip. Ya lebih lepas saja seperti ini ya. Oke. Copyright 2021 by Priyatna Alright Receive Program Studi Sistem Informasi V01. Oke, begitu ya. Ini untuk bagian footernya. Nah, kemudian kita mulai masuk ke dalam manajemen menunya. Nah, sebelumnya kita buat terlebih dahulu tabel baru pada DB alumni kita, yaitu tabel user menu ya. Kita buatkan tabel dengan nama user menu. Oke, kita buka di localhost-nya, kemudian kita masuk ke database DB alumni. Nah, ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita buatkan tabel baru ya, dengan nama tadi adalah user menu. User menu. Nah, ininya 2 saja. Oke. Kita buatkan. Nah, user menu ini adalah tujuannya untuk membuat penamaan ya, penamaan. Nah, nanti rekan mahasiswa isikan seperti ini. Jadi nama menunya kayak semacam di sini ya. Kita lihat di bagian sini. Ini kan ada dashboard ini adalah punyanya administrator. Harusnya di sini kita tuliskan title-nya administrator. Nah, ada dashboard-nya. Kemudian user di sininya adalah profile user gitu ya. Jadi diberikan label atau penamaan ya di atasnya. Seperti itu ya. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan label penamaan pada menunya atau hak akses menunya. Oke, begitu. Kita buka bagian sini, kemudian kita tambahkan di sini adalah ID. Kemudian di sini saya tambahkan dengan nama yang di sini ya, menu namanya. Menu. Nah, jadikan ID ini sebagai auto increment. Kemudian di bagian kita jadikan primary, kemudian bagian sini kita jadikan varchar. Kita masukkan varchar-nya adalah 1 saja ya. 128. Kita simpan. Nah, oke, sudah ada ya. Menunya kita buka dulu. Nah, ini menunya ada ID, ada menu. Nah, kemudian berikutnya kita tinggal tambahkan ini ya. Nama menunya yaitu administrator dan member. Kita masukkan saja, langsung kita tambahkan di sini. Nah, ini karena auto increment kita biarkan kosong. Ya, nanti di sini kita jadikan admin, lalu di sini jadikan user ya, sesuai dengan di sini ya. Kita buatkan di sini administrator gitu ya. Kemudian di sini saya jadikan user. Gitu ya, atau member lah. Gitu ya. Oke. Atau boleh juga dari member nggak apa-apa ya. Atau user saja lah. User. Member boleh lah, member aja. Jadi halu. Oke, sip. Kita jelajahi. Nah, ini sudah ada ya. Jadi ID 1 adalah administrator, ID 2 adalah member. Nah, jadi rekan mahasiswa harus ingat-ingat nih ID-nya ini. Ya. Ini nantinya akan kita hubungkan dengan user role ya. User role ini kan ada admin 1 ya, kemudian member 2. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan di sini masih belum 1 adminnya, dirubah saja menjadi 1 ya. Kalau masih ketukar dengan member, nah, nanti disamakan saja, atau boleh saja beda ya, 1 atau 2 di bagian adminnya, nanti tinggal sinkronkan dengan user menunya harus sama gitu ya. Oke, nah berikutnya
kita buat lagi struktur menu lagi. Kita buat tabel lagi. Ya, berikutnya adalah dengan nama ini, user sub menu. Nah, kalau tadi user menunya, kalau sekarang sub menunya. Jadi nanti sub menunya adalah yang bisa diklik yang ada ikonnya ya. Nah, ini akan dijadikan sub menu nantinya, begitu ya. Nah, tentunya di dalam sub menu kita akan menambahkan ID ya, menu ID. Nah, menu ID ini saya ambil, kita sinkronkan dengan user menu ya, ID user menunya gitu ya. Kemudian title untuk penamaan menunya seperti yang di sini ya. Nah, ini dashboard gitu ya, itu titlenya. Kemudian ada user gitu ya, itu untuk menunya. Oke. Nah, kemudian URL adalah untuk linknya. Nah, karena kita kan sebelumnya sudah menggunakan link tapi menggunakan base URL yang sudah disimpan langsung di dalam di dalam template tersebut atau di sidebarnya. Tapi sekarang kita coba untuk mengambil link itu dari dalam sini ya, untuk alamatnya saja sebetulnya. Alamatnya kita ambil dari dalam sini ya, dari tabel ini. Kemudian icon pun saya ambil dari database juga, biar nanti kan bisa berubah-ubah ya, lebih dinamis ya. Kemudian di sini untuk is aktifnya kita sinkronkan dengan tabel usernya ya. Jadi ketika dia dalam kondisi 1 berarti dalam keadaan aktif gitu ya. Gitu. Oke, nanti kita akan coba untuk melakukan where datanya berdasarkan ini juga. Ya. Oke, langsung saja kita buat tabelnya. Jumlahnya ada berapa nih? 1, 2, 6 ya. Ada 6. Kita buat namanya user sub underscore menu. Ini kita ganti menjadi 6. Seperti biasa, pertama kita memasukkan ID, jadikan auto increment. Oke. Kemudian yang kedua kita masukkan menu ID ya. Nah, menu ID ini sebagai foreign key ya. Foreign key dari user menu. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita buatkan integer saja. Lalu di sini title-nya kita masukkan. Nah, setelah title kita masukkan juga icon. URL dulu, URL. Kemudian di sini kita masukkan ikonnya apa. Yang terakhir kita buat is aktif. Nah, untuk title kita gunakan varchar 128, lalu URL juga 128, ininya varchar, lalu icon juga sama varchar 128 gitu ya. Is aktifnya kita gunakan integer 1 saja ya. Tuh, karena kita cuma butuh 1 digit saja. Lalu kita simpan. Gitu. Nah, kita sudah punya tabel yang namanya tabel user sub menu gitu ya. Nah, berikutnya tinggal kita masukkan, isikan ini. Ingat-ingat ya. Ini bukan join ya, artinya ini adalah kita mengambil ID-nya dengan ID yang di sini. Ya kan, artinya kita harus menyamakan ID bagian administrator ini punyanya admin gitu ya. Nah, menu ID ini saya tarik di sini. Jadi nanti ketika administrator, maka di sininya tampilkan dashboard. Gitu ya. Ketika dia sebagai member, maka tampilkan profil user. Begitu ya. Ini buatkan seperti ini. Kita coba insertkan di bagian sini, kita tambahkan. Oke, auto increment biasa ya. Kemudian ID-nya kita masukkan 1. Ya. 1, kemudian title-nya misalkan kita buat dashboard. Lalu URL-nya kita masukkan, misalkan URL-nya adalah bagian admin. Kita nanti akan buat sudah buat ya kemarin ya, admin. Ya, kita arahkan ke admin saja. Ya, kemudian berikutnya kita tambahkan icon.
Nah, ikonnya gini ya, fast fa technometer ya. Ini adalah untuk icon dashboard. Nah, rekan mahasiswa bisa ngambil dari sini ya, LT. Tapi yang versi lamanya, jangan yang versi 3 karena kita tidak bisa menampilkan, atau boleh juga menggunakan apa namanya, font awesome ya. Oke. Atau kita bisa inspect elemen dari sini saja. Nah, gitu ya. Nah, jadi ID dashboard itu namanya ini. Nah, navigator icon face FA technometer LT. Nah, kita yang ingin kita kopikan adalah hanya sebagian ini saja. Hanya bagian ini saja ya. Face FA technometer. Ya, kemudian di sini alt ini adalah untuk mengunci ukuran. Jadi nanti ukurannya ini akan sejajar seperti ini ya. Nah, ini jangan lupa di belakangnya ditambahkan ALT. Ya. Oke, kita kopikan saja dari FA sampai ALT gini. Gitu ya. Copy saja, atau bisa rekan mahasiswa lihat di admin Alti ya. Atau lebih enak sih inspect aja dari sini ya. Oke. FA technometer LT gitu ya. Atau boleh juga rekan mahasiswa misalkan mau mengambilnya, Pak, saya mau mengambilnya dari FA-nya saja gini ya. Boleh, silakan ya. Kalau saya biasanya ngambil dari sini. Gitu ya. Kita langsung paste saja di bagian sini. Nah, gitu ya. FA technometer LT. LT ini nantinya akan ada ya semuanya di setiap icon. Biar nanti ininya sejajar seperti ini. Ini default untuk ukuran di sininya ya. Lalu kita tambahkan is aktifnya menjadi 1. Nah. Oke, kemudian berikutnya yang kedua ya. Kita akan tambahkan profil. Ya, profil user ID-nya adalah 2. Gitu kan? 2, kemudian title-nya kita tambahkan profil user gitu ya, atau member lah ya. Profil user boleh profil user saja. Kemudian URL-nya tadi di mana ya? URL-nya ada di user ya. Berarti rekan mahasiswa tinggal arahkan ke user saja. Ya. User gitu ya. Lalu kita tambahkan di sini iconnya. Nah, kita inspect yang ini saja lah. Ya, nanti bisa rekan mahasiswa yang lain-lainnya. Inspect yang gambar icon usernya ini. Nah, kita copy dari var ya. Sama dari var view user icon. Ini ada nav iconnya ya. Kita tambahkan juga ya. Nav iconnya ini ada strip nav icon ya. Kalau ini ALT, kalau ini nav icon ya belakangnya. Ini juga sama, ini akan menyesuaikan dengan ini. Oke, copy sajalah sesuai dengan yang di sana. Pokoknya dari var ujungnya juga harus dibawa. Kemudian di sini is aktif. Nah, lalu kita kirim. Oke. Jelajahi. Oke, dashboard user. Oke, udah oke ya. Berarti ini ID-nya 2 untuk menu ID sebagai user adalah 2. Kemudian ini sebagai admin. Ya, 1. Ininya aktif. Oke, seperti itu ya. Berikutnya buat lagi nama tabel dengan nama user access menu. Nah, ini ya. Tujuannya adalah untuk menggabungkan dari role ID-nya dan juga menu ID-nya. Ya, menu ID itu kita dapat dari sini ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita akan coba buat seperti ini. Rule ID 1 ya kan, berarti kalau rule ID 1 itu adalah admin ya. Dia bisa mengakses menu ID 1, berarti dashboard ya. Kemudian rule ID 1 juga bisa mengakses gitu ya. Rule ID 1 bisa mengakses juga menu 2. Ya, menu 2 itu adalah submenu 2 itu adalah profil user. Jadi admin itu bisa
bisa menampilkan dashboard dan juga bisa menampilkan profil user. Begitu ya. Kemudian yang ketiga di sini untuk rule ID-nya 2, ini hanya bisa menampilkan menu ID 2, yaitu menu ID 2 itu adalah tadi ya, profil user. Begitu ya. Nah, jadi rekan mahasiswa ya, karena misalkan sekarang masih manual ya, kita insert saja langsung ya. Kita coba insertkan seperti ini. Oke. Kita buat dulu menu barunya dengan nama apa tadi? Saya lupa. User access menu. User access. Kayaknya banyak banget. Akses menu gini aja ya. Ininya isinya adalah 3. Kirim. Nah, kemudian buatkan ID-nya seperti biasa, auto increment. Kemudian di sini saya buat role ID, lalu di bawah sini kita buat ID menu ID-nya. Oke, ini integer semua ya. Kita simpan. Oke. Oke, sudah sesuai ya. Increment. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan di sini. Nah, untuk penambahan yang pertama kita masukkan di sini rule ID 1. Dia bisa mengakses menu ID 1. Kemudian rule ID 1 atasnya kosongkan saja. Bisa mengakses menu ID 2 gitu ya. Jadi dia admin bisa mengakses dashboard. Admin bisa mengakses profil user gitu ya. Kirim. Kita tambahkan lagi. Nah, ini sudah ada ya. Tambahkan satu lagi. Oke, di sini kita tambahkan lagi menu rule ID 2 bisa mengakses menu 2 gitu. Satu saja kalau ini ya, karena dia hanya dibatasi untuk memilih profil saja. Oke, sudah buat akses menunya. Berikutnya ini penjelasannya ya. Oke, berikutnya sudah akses menu, lalu berikutnya kita buka sidebarnya ya, lalu kita lakukan join table. Nah, mungkin rekan mahasiswa sudah tahu ya mengenai join table ya, jadi kita buka dulu di bagian sidebar sini. Oke, kita akan coba melakukan join table di atas ini ya. Kita tentunya kita gunakan query ya, select nah, seperti ini ya, seperti yang ada di sini. Kalau rekan mahasiswa lupa bisa googling juga ya, query join gitu ya. Nah, bisa klik yang ini ya. Nah, ini rekan mahasiswa bisa melihat query join 2 tabel ya, kita menggunakan 2 tabel. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau yang 2 tabel, nah seperti ini ya. Nah, ini scriptnya, select column list from tabel 1 inner join. Oh, kalau ini menggunakan inner join. Kalau yang join biasa, nah, jangan yang ini deh, kita cari yang lainnya. Ini yang akap ini. Kalau join biasa ini nggak perlu menggunakan inner join. Ini inner join, cross join, SQL joinnya nggak ada. Join biasa ya. Nah, ini join biasa seperti ini ya. Nah, ini kita kopikan saja, atau rekan mahasiswa bisa kopikan dari sini, kemudian ikuti script yang di sini. Nah, ikuti script yang di sini ya. Select. Nah, kalau ini untuk rule ID ini kita menggunakan season ya, data rule ID kita mengambil dari berdasarkan login.
Nah, kemudian di sini kita coba membuat query namanya query menu. Ya, dengan melakukan script adalah select user menu.id. Jadi kita akan mengambil data ID dari tabel user menu, ya kan? Kemudian menu, ya. Lalu from user menu, ya kan? User menu join dengan user access menu. Gitu ya. Kita akan coba menjoinkan dengan user access menu. Nah, on, maka kita samakan ID-nya, ya kan? On user menu ID, on user menu titik ID ini artinya kita memanggil database user menu dengan ID itu sama dengan user access menu, ya kan, dot menu ID, gitu ya. Itu cara ngejoininnya. Lalu where ini adalah untuk berdasarkan apa dia dijoinkan. User access menu rule ID. Rule ID itu adalah ini. Kita ngambil dari sini ya. Berarti ini namanya ini sama dengan rule ID, maka dipanggil di sini. Jadi tampilkan ini join tabel ini ketika rule ID-nya, ya kan, ini dalam keadaan rule ID siapa gitu kan ya, admin kah atau rule ID-nya user, begitu ya. Lalu di sini supaya rapi kita menggunakan order by, ya order by user access menu dot menu ID ASC. ASC ini adalah ascending ya, dari atas ke bawah, artinya dari terkecil dulu ya. Kalau descending kita dibalik ya, dari yang terbesar dulu sampai yang terkecil gitu ya. Kita gunakan ini. Kemudian berikutnya kita tinggal lakukan query result array ya, dengan membuat variabel menu this db query ya, di sini this db query, panggil query ini, masukkan di sini, kemudian dilakukan result array ya untuk ditampilkan. Lalu gunakan for each ya, for each tentunya seperti kemarin ya, kita panggil yang sudah dilakukan result array ya kan ke dalam sini, namanya menu ya, variabelnya harus sama, kemudian di s kan dengan nama inisialnya adalah variabel m. M ini dari kata menu misalkan ya. Boleh rekan mahasiswa mau ganti apa juga boleh. Ya. Kemudian di sini rekan mahasiswa ambil ini ya. Class navigation header. Ketikkan ini. Ya, ininya strong, kemudian masukkan ke dalam sini. Untuk yang di for each kan-nya menu kan ya. Nah, menu masukkan ke dalam sini. Gitu ya. Tutup kurung strong kemudian li. Nah, seperti itu ya, diketikkan nanti akan otomatis akan menampilkan menu berdasarkan yang ada di rule tersebut. Itu kalau admin kalau admin ada dashboard dan user ya gitu ya. Kalau kalau admin ada administrator dan member ya kan. Kalau dia sebagai user atau member, ada tulisan membernya saja gitu ya, tanpa ada dashboardnya. Oke, saya akan kopikan scriptnya biar cepat lah ya. Dari sini saya akan kopikan sampai ke bawah sini. Oke. Kemudian kita letakkan di bagian sini. Oke, nah kita sudah melakukan join seperti ini ya. Ya, rekan mahasiswa juga boleh menggunakan back kutip ya, boleh juga seperti ini ya, ada dua cara atau dua jenis sebenarnya. Oke, setelah seperti ini kemudian kita tutup saja dulu di sini ya, kita akan coba cek dulu. Kita matikan, kita stop for each nya and for each gitu ya, titik 2, kemudian gini. Coba kita refresh di kelas aja ini ya. Nah, ini ada titik 2 nya, nggak perlu ada titik 2 berarti.
Nah, ini muncul ya, administrator, member, tapi ini menunya belum menu yang dari database ya. Ini masih di sini, yang masih menu-menu yang lama. Nah, kita akan coba masukkan menu-menu ini di dalam sini, tapi manggilnya dari dalam database berdasarkan ini ya kan, user submenu ini. Nah, ini berdasarkan ini kita tampilkannya di sini, gitu ya. Nah, berarti kita butuh melakukan query lagi. Jadi di dalam query ada query lagi. Di dalam for each kita coba for each lagi, gitu kan ya. Oke, lalu kita tinggal melakukan for each lagi di sini. Berarti kita hapus dulu for each ininya, atau kita cut saja. Lalu kita tampilkan di sini kan, li ya, setelah li. Nah, di sini kita akan coba menampilkan menu usernya. Tapi karena kita menggunakan sub menu ya, kita gunakan yang ini kan ya. Nah, berarti yang atas ini kita hapus saja sampai sini. Oke ya. Nah, gitu. Nah, dari sini. Nah, kita buat lagi di sini for each lagi. Kemudian ini kita tutup kurungnya di sini saja. Nah, gini ya, and for each-nya taruh di sini. Nah, kita lakukan sama seperti ini. Copy sajalah. Nah, sampai sini. Kita taruh di bagian sini. Oke. Taruh bagian sini, kita ikuti script yang di bawah sini. Nah, ini ya, kita coba untuk melakukan join user submenu dengan user menu ya. User submenu dengan user menu, gitu ya. Tapi di sini kita buatkan apa namanya, menu ID dulu. Menu ID itu dari menu sini ya, member apakah dia dashboard, apakah dia apa namanya, menu user. Jadi apakah user ya, apa namanya di sini, apakah member ya kan. Jadi dicek dulu ininya, dia apakah sebagai member atau sebagai administrator, apakah dia sebagai member. Dicek dulu, berarti berdasarkan ID yang ada di sini ya, di dalam sini. Berarti kita perlu di sini cek dulu ID-nya ya, $. Kemudian kita tambahkan script yang di sini ya, di bawah sini, menu ID ya. Berarti kita panggil dulu menu ID, kita buat variabel dulu ya, ID gitu kan, sama dengan M gitu kan, M kurung si kebuka, kemudian di sini ID gitu ya, titik koma ya. Oke. Nah, kemudian kita tinggal buat lagi. Awas, nama variabelnya harus berbeda dengan variabel di sini ya. Kalau sama ini akan bahaya ya, karena nanti akan diceknya sama kalau sama. Rule ID-nya kita hapus saja karena kita sudah memanggil rule ID-nya di atas ini. Hapus saja bagian sini, tidak perlu. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan namanya di sini query sub gitu ya, sub menu. Nah, yang diselekkan adalah user sub menu, join dengan user menu. Nah, karena kita ingin menampilkan semua datanya, jadi di sini nggak perlu pakai inisial lagi ya kan, nggak perlu kita gunakan koma lagi, kita gunakan bintang saja kan, karena kita mau menampilkan semua datanya. Tinggal tambahkan di sini user sub menu gitu ya. Lalu kita joinkan dengan user menu. Nah, di dalam user berarti di sini kita panggil namanya user sub menu dulu ya. User sub underscore menu dot id ya kan. Lalu di user menunya kita ambil juga ID gitu ya.
Kemudian di sini kita buatkan user menu, kemudian di sini kita ganti menjadi ID karena sama-sama ID ya. Lalu where-nya kita coba untuk berdasarkan where sub menu ya, menu ID gitu ya. Oh sorry, ini menu ID ya, menu underscore ID. Nah, kemudian di sini berdasarkan ini, nah ininya ganti menu ID ya, sama dengannya kita gunakan adalah ID yang di sini ya, berarti ini yang dipanggilnya. ID gitu ya. Lalu ini sort by nya nggak usah ada, hilangkan saja. Oke, kita cek lagi, titik koma harus ada, saya kutip harus ada di sini. Nah berikutnya tinggal kita lakukan reset array lagi, tapi kita ganti namanya menjadi sub menu. Nah, ini ya, query sub menu ya. Jadi sub menu, misalkan kita buat namanya sub menu gitu kan, sama dengan ini this db query, masukkan ini. Nah gitu ya, query sub menu, kemudian reset array. Lalu di for each nya juga kita ganti namanya berdasarkan nama ini gitu ya, paste di sini. Lalu ininya jangan m, jadi sm biar berbeda dengan yang di sini gitu ya. Sudah seperti ini, kemudian kita for each kan lagi di sini. Nah gitu, jadi ada dua for each gitu ya. Nah tinggal kita panggil di sini ya enggak, apa yang dibutuhkannya. Nah, coba misalkan kita buat dulu ini kan untuk link ya, berarti kita coba di bagian sininya kita ganti bukan user, tapi kita gunakan yaitu php gitu ya, bukan user slash kayak gitu ya, php lalu echo, kemudian tinggal kita arahkan ke sm ya, kutip, kemudian kita tutup kurung dulu deh. Nah gini ya, kemana namanya apa di sini untuk URL-nya tadi slash user ya, berarti tinggal kita masukkan user gitu ya, sesuai dengan nama yang ada di dalam database ini ya kan. Mana tadi submenu ini ya. Nah ini URL-nya adalah user, kita masukkan user. Title, sorry, kok user sih, title URL, sorry ya, namanya URL bukan user, namanya adalah URL. Iya benar, sorry, kalau benar, kalau ini tar lo, URL namanya, sorry, URL bukan user itu ya, masa kita manggil satu nama saja. Oke, nah berikutnya icon. Iconnya mana sih? Icon, nah ini ya, ini juga kita ganti ya. Var-nya biarkan saja, kita masukkan saja di sini ya. Kita tutup dulu. Lokasi PHP di sini. Echo. Kemudian kita masukkan di dalam sini sm. Kutip, masukkan di sini namanya adalah icon. Gitu ya. Oke, lalu di sini ganti juga, kita copy saja langsung dari sinilah ya. Kita masukkan lagi ini dengan nama
yaitu title, gitu ya. Coba kita save, sudah benar belum? Nggak muncul ya. Oke, nggak muncul ya. Coba kita logout. Coba Aska tua Galpat. Saya login sebagai admin ya. Belum muncul ya. Oke. Kenapa belum munculnya? Coba kita cek URL asal URL, kemudian di sini icon di menu 4H and 4H harusnya sudah benar ya. Coba kita lihat nyonteknya. Seharusnya muncul di sini. Oh ini, kita coba ini ya, tambahkan ini n, kita tambahkan di bagian sini n ya, n itu untuk selain daripada where sini ini ya kan, kita tampilkan juga berdasarkan yang aktif ya kan. Nah ini sebelumnya kan kita menyediakan apa namanya, is aktif ya. Nah, ini berdasarkan nanti yang di usernya. Kalau dia aktif ya berarti di sini 1 gitu kan. Oke. Bareng-bareng saja biar. Coba kita refresh. Nah, sebelum muncul. Kita coba cek lagi. Menu, kalau menu udah muncul ya. Ini for ads 2 sub menu, query menu, select query sub menu, select bintang from. Ini ya. This query result sub menu result array. This query stb query sub menu result array for ads menu. Scroll ke bawah kita echo. Nah ini ada apa nih dengan ini ya? Oke, echo sm icon terus URL ini sudah benar ya. Oh ada titik komanya di sini ya. Tapi nggak muncul error ya. Tetap belum muncul. Oke. Kita lihat lagi. Lastly sehingga ada ini ya. Oh ini ya, karena ininya apa bukan karena query-nya ya, ini ya tadi nggak kehapus yang ininya, jadi kita mulainya dari li saja ya, jangan dari ul karena ul-nya udah dari atas ya sini, jadi yang tampilkan ini saja set gitu.
Kemudian di sini is aktifnya nyala terus ya. Nah, ini dua-duanya is aktif gitu. Tapi kita coba dulu ya, login ke klik coba bagian profil dulu. Nah, ini bisa ya. Sudah mengarah ke user, kemudian admin, sudah mengarah ke admin. Kalau kita logout, hak aksesnya sebagai BioWare, misalkan sebagai member ya. 1, 2, 3, 4. Login. Nah, ini hanya user saja ya. Hanya sebagai user saja. Oke. Jadi tidak ada administratornya. Oke ya, ini hanya sebagai member saja. Oke, kita masuk lagi aja ke admin ya. Aska properti Tuagapat sign in. Masuk. Nah, tapi kan ini saya pengennya ketika kita pilih user ini hilang, nggak aktif, tapi yang aktif ini. Aktif itu dalam posisinya warna ungu ya. Ini sedang aktif. Jadi kalau kita pilih dashboard, yang ini hilang aktifnya, tapi dashboard ini warnanya purple ini, ya kan? Nah, kita akali dengan cara seperti ini ya rekan mahasiswa. Dengan cara kita tambahkan ini. Ya kan, if jika title sama dengan SM title, ya maka tampilkan ini. Nah, linknya ini dalam kondisi aktif, ya kan? Kalau titlenya sama dengan SM title, ya kan? Jadi title ini saya ambil dari title yang ada di sidebar, di bagian dashboard ya. Kita kan sudah buat title, ya, di bagian mana nih? Di bagian coba controller saya buka. Misalkan di bagian user dan juga bagian admin. Nah, kita kan sudah menambahkan title di sini ya. Ini namanya dashboard. Jadi kalau kita klik dashboard, maka mengarah ke dashboard, gitu kan ya. Ininya, oh ini belum aktif ya. Sorry. Ini belum ada titlenya ya. Oke, kita udah mengarahkan ke admin ya kemarin ya. Berarti kita buka view adminnya. Kita buka di bagian view adminnya. View template sudah, view dashboard. Sorry, di header sorry ya. Header. Nah, ininya belum dirubah titlenya. Ya kan, ini perlu dirubah dulu titlenya dengan title yang ada di dalam sidebar tadi ya, di dalam controller tadi admin. Nah, kita kan sudah dibuat di sini ya. Kemudian user, kita juga sudah buat profil user. Nah, ini kan belum ya. Sudah ya. Sorry, saya ngelihatnya ke sini. Ini sudah ada ya. Oke. Tapi namanya sistem alumni semua ya kan. Aturan ketika klik dashboard, ininya tampil ke dashboard. Klik user, kemudian ininya tampil user, gitu ya. Jadi di sini saya coba ubah dulu di bagian controllernya. Buka bagian controller user dulu deh. Nah, ini namanya sudah saya rubah menjadi profil user. Maka di sini kita tinggal taruh di bagian headernya, gitu kan ya. Di bagian headernya kita tinggal taruh gini. PHP tutup kurung ESO, kemudian dolar title. Coba tampil nggak? Nah, ini tampil kan profil user. Nah, ini dashboard ya kan. Ini user, ini si dashboard. Kita samakan dulu aja namanya ya. Ketika user jangan ada isinya deh. Profil user, kemudian di sini dashboard, jadi dashboard saja, nggak perlu ada profil usernya gitu ya. Berarti kita perlu membuka bagian controller admin, lalu di bagian sini kita hapus saja. Nah, nanti akan berdasarkan ini ya. Jika ininya dashboard, maka
aktif. Jika ininya sebagai profile user, maka ini aktif, ini nggak aktif, gitu ya. Nah, coba kita buka di bagian header tadi. Sidebar, sorry ya. Sidebar tadi, kita coba tambahkan if ya. If-nya setelah ini ya. Nah, setelah ini saja deh. Nah, setelah ini kita tambahkan if ya. PHP, PHP, kemudian kita tutup dengan PHP tutup, lalu di sini kita gunakan if jika sini apa namanya? Oke, gimana caranya klipnya? Title, oke, gitu ya. Jika title sama dengan ya, SM title gitu ya. SM itu submenu ya. Dalam kurung siku kutip title juga ya. Sama dengan title. Nah, kemudian di sini titik koma kasih, maka nah di sini kan maka tampilkan ini. Ininya aktif sebenarnya dari sini ya. Nah, ini yang tidak diaktifkan. Gitu ya. Tinggal kita tambahkan aktif di sini. Maka kita tinggal kopikan yang ini. C. Kemudian kita paste di di sini ya udah ya. Kita copy lagi deh. C, kita pastekan di sini. Satu lagi nih. Nah, gitu ya. Biar sama. Nah, yang ini yang kalau di sini yang aktif itu di bagian atas. Ini hilangkan. Ya. Kemudian di sini kita buat else. Ya kan? Buatkan else. Sorry, ini tidak menggunakan titik koma karena di dalam kurungnya. Kita gunakan gini aja, titik 2 gitu ya. Lalu else PHP tab dulu deh. Lalu di sini kita buatkan PHP else ya. Tutup. Ada titik 2 nya nggak? Ada ya, titik 2 gitu kan. Kalau pengen lebih enak gini. Nah, kemudian kita tutup juga and if ya di bawahnya. And if nya di bawah sini, di bawah bagian sini. Sebenarnya kan kita cuma butuh ininya saja. Kita kasih di sini biar agak enak, agak kasih enter. PHP kurung ini ya. And else. And if, sorry. And if. Itu ya. Titik koma. Coba kita refresh. Ini di enter biar enak kelihatannya. Error ya. Nah, ini kan aktif dalam pada kondisi user ya. Coba saya pilih dashboard. Nah, ini aktif, ini nggak aktif, gitu ya. Nah, begitu rekan kelas saya. Oke, coba di bagian membernya deh, logout dulu. BioWare 1, 2, 3, 4 sign in. Oke. Nah, ini karena aktif cuma satu user ya. Oke. Sip. Oke. Logout. Lalu kita coba tambahkan satu menu lagi di sini ya.
satu menu lagi. Eh, Misalkan kita coba buat edit menu. Ya, di sini kita coba buat edit menu, atau dari user menu dulu ya. Dari user menu kita tambahkan di sini namanya apa? Edit profil, atau eh, apa namanya? Menu. Ya, kita tambahkan menu di sini. Sisipkan misalkan menu gitu ya, kirim. Nah, ini sudah bertambah ya, menu itu 3, berarti kita tambahkan di bagian sub menunya, kita tambahkan lagi di sini, sisipkan, kita tambah ininya, menu ID-nya 1 ya, karena yang manajemen menu itu admin ya. Kita coba 1, title-nya adalah manajemen gitu ya, menu. Lalu di sini URL-nya kita nanti akan buat ya di video berikutnya. Misalkan saya akan buat di sini user/edit. Nah, kita akan masuk ke controller user dengan functionnya adalah edit. Misalkan. Kemudian iconnya saya akan coba tambahkan function edit. Function edit kumaha. Admin LTI 3. Kita lihat dulu dah kayak gimana sih di admin LTI 3. Oke, nah ini ya, saya ingin pakai icon ini, inspect element, biar cepet. Nah, kita coba tambahkan ini fast edit sini ya, fast edit. Kemudian nav ya, apa tadi, nav icon ya, kita tambahkan nav icon gitu kan. Kemudian di sininya kita ganti jadi aktif 1 ya. Nah, jadi admin nantinya menunya bertambah. Coba kita udah benar belum? Oke, fast edit nav icon. Oke, sip ya. Ininya ke user management. Oke, lalu coba kita refresh. Kita masuk sebagai administrator. Aska property 1 2 3 4 sign. Nah, kita sudah ada menu baru ya. Ini belum ada ya. Adanya di sini ya. Manajemen menu. Nah, karena kita menjadi 1 ya untuk menunya. Kita ubah ditaruh di sini ya, di member. Ya, jadi di sininya manajemen menunya kok 1 lagi. Ubah. Jadi dia itu ada di 3 ya. Sorry, nomor 3 ya. ID menunya 3. Nah, ini ya, harus 3 karena kita menyesuaikan dengan user menu di sini. Nah, ini ya, menu. Seharusnya benar. Tapi kok nggak muncul ya? Oke, member administrator. Harusnya di sini ada menu 3. Oke, sub menunya. Oke, menu ID-nya 3 is aktif. Tinggal diaksesnya ya, belum ya. Aksesnya di sini kita tambahkan, berarti aksesnya kita tambahkan juga. Role ID-nya 1 berarti admin. Menu ID-nya adalah 3. Kirim. Oke, gitu ya. Nah, jadi ada nambah 1 lagi. Refresh. Nah, nambah 1 menu lagi. Namanya menu. Nah, di sini manajemen menu. Ya, ada member, member. Kemudian di sini ada profile user. Kemudian di sini ada manajemen menu. Ya. Coba klik. Masih kosong ya. Masih kosong. Kita klik yang bagian sini. Oke. Kali ini masih kosong ya.
Jadi ada menu untuk manajemen menu. Nah, kemudian ini untuk member. Begitu ya. Rekan mahasiswa, coba kita logout, login sebagai Bayu. 1 2 3 4. Nah, tidak ada tetap ya di bagian sini. Oke. Nah, nanti kita di pertemuan berikutnya coba untuk masih di manajemen menu ya. Coba kita akan buat bagaimana untuk menginsertkan tanpa melalui manual seperti ini ya, untuk mengisikan manajemen menunya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya Bayu Priyatna, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.